Kontras peranan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita telah membicarakan peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, dan sekarang kita ingin membandingkannya dengan peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Hal ini mungkin akan paling baik jika kita melihat dalam satu garis waktu. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang topik yang mulia ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur karena masih ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran ini. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran ini. Dan kebenaran ini akan mendewasakan kami untuk perjalanan selanjutnya dalam kehidupan kesaksian di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bayangkan suatu garis waktu di mana di sisi kiri melambangkan Perjanjian Lama dan di sisi kanan melambangkan Perjanjian Baru. Jarak di antara keduanya terjadi pada kayu salib. Tuhan Yesus berkata pada perjamuan terakhir bahwa Dia sedang meresmikan suatu perjanjian baru di dalam darahnya. Inilah perjanjian yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Jadi peralihan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terjadi dengan kematian Kristus. Namun dampak dari transisi tersebut tidak bersifat langsung. Ada masa transisi setelah salib yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana kita mengalami transisi dari yang lama ke hal yang baru. Saudara-saudara, ayat kuncinya adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Di sini Tuhan Yesus menggambarkan penganugerahan Roh Kudus ke atas gereja Perjanjian Baru dalam serangkaian peristiwa progresif yang dimulai pertama di Yerusalem, Yudea, dan kemudian Samaria, dan kemudian di bagian paling ujung bumi, yaitu dunia bukan Yahudi. Saudara-saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat perkembangan ini terjadi. Misalnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita telah melihat penggenapan janji kepada Yerusalem dan Yudea, di mana pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid Tuhan. Kemudian, di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, kita melihat penganugerahan Roh Kudus kepada orang-orang Samaria. Mereka adalah keturunan campuran. Mereka adalah campuran antara orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi, sehingga merupakan persilangan antara kedua kelompok masyarakat ini. Kemudian yang terakhir, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 10, pasal 11, dan pasal 19. Kita lihat pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang bukan Yahudi seperti keluarga Kornelius, perwira Romawi, serta beberapa murid Yohanes Pembaptis di Efesus yang ditemui oleh Paulus sebagaimana yang termuat dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Saudara-saudara, jadi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8, kita melihat penggenapan janji tergenapi. Pertama, Yerusalem dan Yudea, lalu Samaria, dan akhirnya kepada bangsa-bangsa
yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, tempat Roh Kudus berada di Bait Suci atau tabernakel, khususnya di ruang Maha Kudus. Ini adalah tempat suci bagian dalam dari Bait Suci. Itu disebutkan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini menjelaskan tentang kehadiran Tuhan secara khusus di ruang Maha Kudus. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka ke atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini, pada saat peresmian Bait Suci, kehadiran Tuhan turun dalam bentuk nyata dan tinggal di dalam Bait Suci. Namun ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Babilonia yang menaklukkan dan menghancurkan mereka, Roh Allah telah meninggalkan Bait Suci. Roh Allah telah meninggalkan mereka. Kita membaca hal ini dalam Yehezkiel pasal 9 ayat 3. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu Bait Suci, dan Dia memanggil orang-orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Sebelumnya, kemuliaan Tuhan hingga pada kerub-kerub di dalam ruang Maha Kudus, menaungi tabut perjanjian yang ada di ruang Maha Kudus yang memuat hukum Musa. Namun sekarang Roh Kudus telah keluar dari ruang Maha Kudus, dari tempatnya Ia berada, yaitu pada kerubim, sampai ke ambang pintu rumah. Ini adalah simbol kehadiran Tuhan yang sedang meninggalkan Israel. Kemudian di Yehezkiel pasal 11 ayat 23 kita membaca, lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Di sini kemuliaan Tuhan berangkat dari Bait Suci ke Bukit Zaitun. Ini adalah gunung yang berada di sisi timur kota Yerusalem. Perlahan-lahan kehadiran Allah meninggalkan bangsa Israel dan menyerahkan mereka ke dalam penghakiman atas musuh-musuh, yaitu pasukan Babilonia yang menghancurkan mereka. Saudara-saudara, kehadiran Allah tidak hanya berhenti di dalam tabernakel atau di dalam Bait Suci. Ada urapan khusus yang turun ke atas setiap orang untuk tugas-tugas tertentu, seperti bernubuat untuk menyampaikan pesan Tuhan. Misalnya, kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10-11, Petrus menjelaskan hal ini. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti semua yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Di sini Petrus mengatakan bahwa ketika para nabi ini berbicara tentang kedatangan Mesias, Roh Kristus yang ada dalam diri mereka lah yang memberikan pengetahuan atau nubuatan itu. Jadi dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus tinggal di Bait Suci, di ruang Maha Kudus,
dengan cara yang khusus, tetapi juga mengurapi orang-orang tertentu untuk tindakan khusus seperti bernubuat atau menyampaikan pesan khusus dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam Perjanjian Baru, sejak Bait Allah Yahudi dihancurkan, Tuhan tidak lagi tinggal di Bait Allah, bangunan manusia. Sebaliknya, menurut Perjanjian Baru, Bait Roh Kudus dalam Perjanjian Baru adalah orang percaya secara individu. Kita adalah Bait Roh Kudus, dan yang membuat peralihan antara keduanya adalah baptisan Roh Kudus. Karena dibaptis oleh Roh Kudus, kita sekarang menjadi tempat tinggal Roh Kudus, setara dengan bait suci dalam Perjanjian Lama. Jadi kita mempunyai, misalnya, pernyataan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Paulus berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Di sini Paulus menunjukkan bahwa tubuh kita sekarang adalah bait Roh Kudus yang didiami olehnya. Saudara-saudara, hal yang serupa juga diajarkan dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 3 ayat 5-6 mengatakan begini, "Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan." Di sini, sama seperti Musa, setia mengepalai rumah Allah di Perjanjian Lama, yaitu Bait Allah, Kristus juga setia mengepalai rumah Allah, dan kita adalah seisi rumahnya. Kita adalah rumah Tuhan, karena Tuhan tinggal di dalam kita sebagai bait sucinya. Saudara-saudara, baptisan Roh Kuduslah yang membentuk peralihan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Lihat ayat-ayat seperti dalam Lukas pasal 3 ayat 16. Ini adalah khotbah Yohanes Pembaptis sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada dia pada saat itu. "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi Yohanes sedang melaksanakan baptisan air, namun ia meramalkan akan datang setelah dia yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-5, kita melihat penggenapan nubuatan Yohanes Pembaptis. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ini adalah orang-orang yang telah menjadi murid-murid Tuhan. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Kemudian, pada hari Pentakosta, kita melihat penggenapannya di pasal 2, ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid itu, dan dengan tanda mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Dua referensi lain lagi mengenai baptisan Roh Kudus kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Di sini Petrus menggambarkan pengalamannya memberitakan Injil kepada rumah tangga Kornelius. "Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi Petrus menganggap
pengalaman yang dialami oleh Cornelius dan seisi rumahnya sama dengan pengalaman yang dia dan para murid lainnya alami pada hari Pentakosta. Itulah baptisan Roh Kudus. Yang kedua adalah 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Paulus mengatakan, sebab oleh satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi menurut ayat ini, melalui baptisan Roh Kudus, kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Kita menjadi bagian dari gerejanya, menjadi bagian dari tubuhnya. Saudara-saudara, jadi baptisan Roh Kudus inilah yang menjadikan seseorang menjadi bait Allah yang didiami oleh Roh Kudus. Ketika kita melihat pengungkapan kisah para rasul, kita melihat hal ini secara progresif seiring berjalannya waktu. Pertama terjadi di Yerusalem dan Yudea, yaitu pada hari Pentakosta ketika para murid dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu di Kisah Para Rasul pasal 8, orang-orang Samaria menerima baptisan Roh Kudus. Dan di Kisah Para Rasul pasal 10 dan 11, ada orang-orang bukan Yahudi yang dibaptis dalam Roh Kudus dan juga menjadi bagian dari tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan Roh Kudus masih merupakan hal yang membingungkan bagi sebagian orang. Ini karena sekarang telah muncul gerakan Pentakosta karismatik yang mengobar-ngobarkan karunia ini. Saudara-saudara, kita akan membahas topik ini secara lebih rinci lagi pada kesempatan berikutnya tentang hakikat baptisan Roh Kudus. Karena kita telah membicarakannya secara singkat sini, maka jangan melewatkan kesempatan berikutnya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.